Kenapa nggak bisa? Ininya tombolnya itu gelap. Oh iya ta. Iya. Hmm, kalau aku bisa sih. Mungkin Apa karena karena aku aku ownernya? bukan host ya. Iya. Kan nggak ada host-hostan kalau di Google Oh, Meet. iya owner itu kali. Kalau misalkan Bu Widya mengizinkan aku gitu bisa nggak ya? Ada hostnya kok Bu, pengaturan Nggak hostnya ada. di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Masa sih? Iya. Asli bos, ini bos. Udah kok. Ini host control share their screen. Let everyone share their Nih. screen. Udah. Jumali is presenting. Oh, Jumali bisa. Oh, ini nih bisa nih sekarang. Ah, kamu gimana sih? Tadi nggak bisa, ya Allah. Bentar ya. Punya siapa, Li? Prank, ngeprank. Punya aku aja apa, Pak? Yoi. Yuk semangat yuk. Bentar. Salah. Your entire screen. Share. Semangat, semangat. Banget. Apakah terlihat PPT-nya? Yuk, semangat yuk. Belum. Ih. Terlihat? Dah. Terlihat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang judul babnya itu toxicological chemistry atau kimia beracun gitu ya. Kimia toksikologi, izin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kelompok 4 terdiri atas 10 orang, yaitu ada Fikrian Maulana, Rian, ada Naila Zahra Agni F, Naila, saya sendiri, Akmalia, Yulfa, Herlingga, Rasmona Sasadara, Jumali, Fatia, Adin, dan Ata. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fikrian Maulana, silakan. Baik, yang pertama yaitu 23.1 pengantar toksikologi dan kimia toksikologi. Racun atau toksikan adalah zat berbahaya bagi organisme hidup karena efeknya yang merugikan pada jaringan, organ, atau proses biologis. Toksikologi adalah ilmu tentang racun. Racun di mana subjek terpapar di lingkungan atau di tempat kerja mungkin dalam beberapa bentuk fisik yang berbeda, seperti uap atau debu yang terhirup, cairan yang dapat diserap melalui kulit, ataupun padatan yang tertelan secara oral. Saya lanjut. Untuk toksisitas sendiri adalah kemampuan suatu bahan kimia atau xenobiotik dalam menimbulkan suatu kerusakan pada organisme baik saat digunakan maupun ketika berada di lingkungan. Rute utama paparan toksikan yang disengaja atau tidak disengaja pada manusia dan hewan lainnya adalah kulit, paru-paru, dan mulut. Sistem paru kemungkinan besar menyerap gas beracun atau partikel padat atau cair yang sangat halus yang dapat terhirup. Selain bentuk yang dapat terhirup, zat padat biasanya masuk ke dalam tubuh secara oral. Hambatan defensif yang mungkin dihadapi racun bervariasi dengan rute paparan. Dalam rute tersebut, bisa saya jelaskan sedikit, yaitu pintu masuk dalam paparan tersebut ada beberapa macam, yaitu dari udara yang dihirup atau makanan yang dikonsumsi, lalu paparan kulit yang masuk melalui kulit. Seperti itu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan dosis respon. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, toksik atau racun memiliki efek yang sangat bervariasi pada organisme. Secara kuantitatif, variasi ini termasuk dalam tingkat minimum di mana timbulnya efek dia mati, sensitivitas organisme terhadap peningkatan kecil toksikan, dan tingkat di mana efek akhir, yaitu terutama kematian, terjadi pada sebagian besar organisme yang terpapar. Beberapa zat penting seperti mineral nutrisi memiliki rentan optimal di atas dan di bawah yang efek merugikan. Selanjutnya, secara pengertian, dosis adalah jumlah, biasanya persatuan massa tubuh dari racun organisme terkena. Respon adalah efek pada organisme yang dihasilkan dari paparan racun. Untuk menentukan hubungan dosis respon, perlu untuk menemukan respon tertentu seperti kematian organisme serta kondisi di mana respon diperoleh, seperti lamanya waktu dari pemberian dosis. Pertimbangan respon spesifik untuk populasi jenis organisme yang sama. Pada dosis yang relatif rendah, tidak ada organisme yang menunjukkan respon, misalnya semua hidup, sedangkan pada dosis yang lebih tinggi, semua organisme menunjukkan respons, misalnya semuanya mati. Hubungan dosis respon berbeda antara berbagai jenis dan ketegangan organisme, jenis jaringan, dan populasi sel. Selanjutnya, 23.3 toksisitas relatif. Dalam hal dosis, fatal untuk orang dewasa manusia dengan ukuran rata-rata rasa, zat supertoksik hanya beberapa tetes atau kurang adalah fatal. 1 sendok teh zat yang sangat beracun bisa memiliki efek yang sama. Namun sebanyak 1 liter zat yang sedikit beracun mungkin diperlukan untuk membunuh seorang manusia dewasa. Ketika ada perbedaan substansial antara nilai LD50 dari 2 zat yang berbeda, zat dengan nilai lebih rendah dikatakan lebih kuat. Nilai LD50 merupakan dosis yang menimbulkan efek mematikan. Semakin besar LD50 suatu zat, maka semakin aman zat tersebut. Sejauh ini, toksisitas telah dijelaskan terutama dalam hal efek akhir kematian organisme atau kematian. Batas keamanan digunakan sehubungan dengan obat untuk menyatakan perbedaan antara dosis yang memberikan terapi yang diinginkan, efek berbahaya, dan berpotensi mematikan. Istilah ini berlaku untuk zat lain, seperti pestisida, yang diinginkan untuk memiliki perbedaan besar antara dosis yang membunuh spesies target dan yang merugikan spesies yang diinginkan. Reversibilitas dan sensitivitas. Dosis suitable dari sebagian besar zat beracun akhirnya dihilangkan dari sistem organisme. Jika tidak ada efek yang bertahan lama dari paparan, itu bisa dikatakan sebagai reversible. Dalam kasus lain, di mana efeknya permanen, itu juga dapat disebut sebagai irreversible. Sebagai irreversible, dari paparan tetap ada setelah zat beracun dihilangkan dari organisme. Untuk berbagai bahan kimia dan subtip yang berbeda, efek toksik dapat berkisar dari benar-benar reversible hingga benar-benar irreversible. Beberapa subjek sangat sensitif terhadap racun tertentu, sedangkan yang lain sangat sensitif resisten terhadap zat yang sama. Kedua jenis respon ini masing-masing menggambarkan hipersensitivitas dan hiposensitivitas. Subjek di kisaran pertengahan kurva dosis respon disebut normal. Variasi dalam respon ini cenderung memperumit toksikologi karena tidak ada dosis spesifik yang dijamin untuk menghasilkan respon tertentu, bahkan dalam populasi yang homogen. Dalam beberapa kasus, hipersensitivitas adalah respon yang diinduksi terhadap paparan suatu zat. Setelah 1 atau lebih dosis bahan kimia, subjek dapat mengembangkan reaksi terhadapnya. Ini terjadi dengan penisilin. Misalnya, dalam kasus di mana orang mengembangkan respon alergi yang parah terhadap antibiotik sehingga paparan fatal jika tidak dilakukan tindakan lebih lanjut. Monitor Adin. Adin.
kerja kita ya. Baik, karena Adin berhalangan untuk presentasi, akan saya bacakan di subbab 5 ini tentang xenobiotik dan zat endogen. Zat xenobiotik adalah zat yang asing bagi sistem kehidupan, sedangkan zat yang berbentuk secara alami dalam sistem biologis disebut endogen. Jadi zat yang terbentuk secara alami di dalam sistem biologis itu namanya endogen. Terus tingkat endogen itu harus berada dalam kisaran konsentrasi tertentu untuk membantu proses metabolisme agar dapat berjalan secara normal. Konsentrasi di bawah batas normal dapat menyebabkan berkurangnya respon tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun, jika konsentrasi melebihi batas normal, juga dapat menyebabkan efek samping. Contohnya zat endogen dalam organisme itu terdiri atas beberapa hormon seperti glukosa, itu gula dalam darah. Terus ada beberapa ion logam seperti kalsium 2+, kalium, natrium plus gitu. Batas aman dari kalsium dalam darah manusia berada sekitar 9 sampai 9,5 mg per desiliter. Lalu kadar kalsium di bawah batas tersebut dapat menyebabkan berkurangnya respon tubuh yang biasa disebut dengan hipokalsemia atau kekurangan kalsium seperti itu, yang dapat dimanifestasikan sebagai kram otot. Namun, jika kadar kalsium melebihi 10,5 mg per desiliter, dapat menyebabkan terjadinya hiperkalsemia atau kelebihan kalsium gitu. Efek dari hiperkalsemia ini dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Selanjutnya, Ayah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kimia toksikologi. Kimia toksikologi adalah ilmu yang mempelajari sifat kimia dan reaksi zat beracun, termasuk asal-usulnya, penggunaan, dan juga aspek kimia, eksposur, nasib, dan juga pembuangan. Kimia toksikologi membahas hubungan antara sifat kimia dan struktur molekul-molekul dan juga efek dari toksikologi. Proses di mana organisme metabolisme seperti spesies xenobiotik adalah reaksi fase 1 dan fase 2 yang dikatalis oleh enzim. Pada fase 1, spesies xenobiotik lipofilik dalam tubuh cenderung mengalami reaksi fase 1 yang membuatnya lebih larut dalam air dan reaktif dengan pelekatan fungsional polar kelompok seperti OH. Pada reaksi fase 2 terjadi ketika spesies endogen dilekatkan oleh enzim aksi ke kelompok fungsional polar yang sering meskipun tidak terlalu. Merupakan hasil dari reaksi fase 1 pada spesies xenobiotik. Reaksi fase 2 di mana enzim melampirkan agen konjugasi ke xenobiotik dari produksi reaksi fase 1 mereka. Setelah itu, senyawa non-xenobiotik disebut reaksi konjugasi. Selanjutnya, subbab 7 yaitu fase kinetika dan fase dinamis. Pada fase kinetik, suatu toksikan atau prekursor metaboliknya dapat mengalami absorpsi metabolisme, penyimpanan sementara, distribusi, dan ekskresi toksin yang diserap dapat melewati fase kinetik tidak berubah sebagai senyawa induk aktif. Di metabolisme menjadi metabolit detoksifikasi yang diekspresikan atau diubah menjadi metabolit aktif toksik. Fase dinamis. Pada fase dinamis, toksikan atau metabolit toksik berinteraksi dengan sel, jaringan, atau organ dalam tubuh untuk menyebabkan beberapa respon toksik. 3 subdivisi
Tiga subdivisi utama dari fase dinamis adalah sebagai berikut. Reaksi utama dalam fase dinamis. Reaksi ini merupakan reaksi irreversibel antara toksikan dan reseptor. Reaksi reversibel yang dapat menghasilkan respon toksik digambarkan dengan pengikatan karbon monoksida dan hemoglobin pembawa oksigen dalam darah membentuk karbon hemoglobin COHB, suatu proses yang menyebabkan hemoglobin kehilangan kapasitasnya untuk membawa oksigen. Sehingga terjadi asfiksia O2Hb plus COHB plus O2. Efek biokimia dalam fase dinamis, pengikatan racun ke reseptor dapat menghasilkan beberapa jenis efek biokimia. Yang utama adalah sebagai berikut. Gangguan fungsi enzim dengan mengikat enzim koenzim aktivator logam enzim atau substrat enzim. Perubahan membran sel atau pembawa di membran sel. Gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan metabolisme likid yang mengakibatkan akumulasi kelebihan likid hati berlemak. Respon terhadap toksikan. Di antara manifestasi keracunan yang lebih cepat dan mudah diamati adalah perubahan tanda-tanda vital, suhu denyut nadi, laju pernafasan, dan tekanan darah. Gejala keracunan dapat dimanifestasikan oleh kondisi mata atau mulut yang tidak normal. Efek gastrointestinal termasuk nyeri, muntah atau ileus paralitik, yaitu berhentinya peristaltik usus normal, terjadi sebagai akibat keracunan oleh sejumlah zat beracun. Keracunan sistem saraf pusat dapat dimanifestasikan oleh kejang, kelumpuhan, halusinasi, dan ataksia atau kurangnya koordinasi gerakan tubuh sukarela, serta perilaku abnormal termasuk agitasi, hiperaktif, disorientasi, dan delirium. Seringkali efek penting dari paparan toksikan bersifat subklinis dan sangat sulit dideteksi. Yang paling umum adalah beberapa jenis kerusakan sistem kekebalan tubuh, kelainan kromosom, modifikasi fungsi enzim hati, dan konduksi influx saraf yang melambat. Lalu kita lanjut pada pembahasan teratogenesis, mutagenesis, karsinogenesis, dan efek pada sistem kekebalan dan reproduksi. Teratogen menyebabkan cacat lahir, namun mutasi pada sel germinal dapat menyebabkan cacat lahir seperti sindrom Down. Mutagen mengubah DNA untuk menghasilkan sifat yang dapat diturunkan. Meskipun mutasi adalah proses alami yang terjadi, bahkan tanpa adanya zat xenobiotik, sebagian besar mutasi berbahaya. Karsinogenesis, kanker adalah suatu kondisi yang ditandai dengan replikasi dan pertumbuhan sel-sel tubuh sendiri atau somatik yang tidak terkendali. Respon sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan alami tubuh untuk melindunginya dari bahan kimia xenobiotik, agen infeksi seperti virus atau bakteri, dan neoplastik sel yang menimbulkan jaringan kanker. Xenobiotik juga dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kehilangan kemampuannya untuk mengontrol proliferasi sel, mengakibatkan leukemia atau limfoma. Zat estrogen. Estrogen eksogen diperkirakan memiliki efek buruk pada sistem reproduksi hewan dan manusia dengan meniru atau mengganggu aksi estrogen, seperti pada hormon seks wanita, dan dapat menyebabkan gangguan pada saluran reproduksi dan efek seperti berkurangnya jumlah sperma dan produksi air mani. Efek lain dari beberapa kekhawatiran adalah potensi untuk menyebabkan kanker yang bergantung pada hormon.
Ya, selanjutnya profil toksikologi AT-SDR. Profil toksikologi adalah kompilasi unik dari informasi toksikologi pada zat berbahaya tertentu. Setiap profil toks yang ditinjau sejawat mencerminkan evaluasi, ringkasan, dan interpretasi yang komprehensif dan ekstensif dari informasi toksikologi dan epidemiologi yang tersedia pada suatu zat. Ya, buat AT-SDR sendiri, kepanjangannya Agency for Toxic Substance and Disease Registry. Itu adalah bahan kesehatan masyarakat federal dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat yang berbasis di Atlanta. Selama hampir 30 tahun, AT-SDR telah melayani masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan terbaik untuk mendidik dan melindungi masyarakat dari paparan berbahaya dan penyakit yang berkaitan dengan zat-zat beracun. Buat AT-SDR sendiri ini ilmunya nggak cuma satu, ada banyak, ada kesehatan lingkungan, epidemiologi, ilmuwan kesehatan masyarakat, dan spesialis komunikasi kesehatan dan lain-lain. Buat material-material toksikologikal ini, AT-SDR udah nemuin beberapa material, salah satunya aseton, akrolain, akrylonitril, dan lain-lain, masih banyak lagi. Buat penjelasan material-materialnya dijelasin sama teman saya selanjutnya di slide berikutnya. Selanjutnya ada unsur beracun dan bentuk unsur. Yang pertama, unsur beracun yang pertama adalah ozon. Pada 1 ppm volume di udara, ozon sangat dapat menyebabkan iritasi parah, sakit kepala, dan mengiritasi mata, sistem pernapasan bagian atas, serta paru-paru. Yang kedua, ada fosfor putih. Fosfor putih dapat menyebabkan anemia, disfungsi sistem pencernaan, kerapuhan tulang, dan kerusakan mata. Paparan juga menyebabkan fosijau, atau suatu kondisi di mana tulang rahang memburuk dan menjadi retak. Yang ketiga, ada fluorin atau F2, merupakan racun iritan yang menyerang kulit, jaringan mata, selaput lendir, dan saluran pernapasan. Selain ketiga unsur beracun tersebut, ada juga unsur klorin, bromin, dan yodium. Selanjutnya, logam berat. Unsur beracun yang termasuk logam berat yang pertama ada berilium. Meskipun bukan benar-benar logam berat, berilium merupakan salah satu unsur beracun yang lebih berbahaya. Efek racunnya yang paling serius adalah beriliosis, yaitu suatu kondisi fibrosis paru dan pneumonitis yang dapat berkembang setelah periode laten 5-20 tahun. Yang kedua, timbal. Unsur ini memiliki beberapa efek beracun, termasuk diantaranya penghambatan sintesis hemoglobin dan juga mempengaruhi saraf pusat dan perifer sistem dan ginjal. Selanjutnya ada arsenik. Racun ini diserap melalui paru-paru dan usus. Secara biokimia, arsenik mengkoagulasi protein, membentuk kompleks dengan koenzim, dan menghambat produksi adenosin trifosfat atau ATP, yang merupakan kunci proses metabolisme yang melibatkan pemanfaatan energi. Selain tiga hal di atas, ada juga logam berat yang lain seperti kadmium dan merkuri. Sebab selanjutnya ada senyawa anorganik beracun. Di sini ada banyak senyawa seperti CN- atau sianida. Di situ baik hidrogen sianida atau HCN dan garam sianida yang mengandung ion Cn- adalah racun yang bekerja cepat. Itu tuh dosisnya hanya 60-90 mg, sudah cukup untuk membunuh manusia. Lalu ada CO atau karbon monoksida. Ini merupakan penyebab umum keracunan yang tidak disengaja. Setelah dihirup, karbon monoksida memasuki aliran darah di alveoli paru-paru.
di dalam darah, ia bereaksi dengan hemoglobin darah atau Hb untuk mengubah oksihemoglobin atau O2Hb menjadi karboksihemoglobin. Reaksi kimianya adalah O2Hb plus CO, ini R2 maksudnya itu ya, menjadi gitu COHB plus O2. Yang ketiga ada SiO2 atau silika. Silika ini terdapat pada berbagai jenis batuan seperti pasir, batu pasir, dan tanah di atom. Penyakitnya yaitu silikosis yang merupakan penyakit paru-paru akibat dari paparan debu silika dari bahan bangunan, sandblasting, dan sumber lainnya. Ya, ini telah menjadi penyakit umum yang melumpuhkan pekerja, atau ini disebabkan biasanya di bangunan gedung itu akibat pekerjaan lapangan gitu. Yang keempat ada pH atau fosfin. Fosfin ini rumus kimianya pH 3, merupakan gas tidak berwarna yang mengalami penyalaan otomatis pada 100 derajat Celcius. Ini merupakan potensi berbahaya dalam proses industri dan di laboratorium. Gejala keracunan dari gas fosfin ini berpotensi fatal, termasuk iritasi saluran paru-paru, depresi sistem saraf pusat, kelelahan, muntah, dan sulit bernafas yang menyakitkan. Ya, sulit bernafas yang menyakitkan. Yang kelima adalah P4O10 atau tetrafosfat deoksida. Ini merupakan bubuk putih halus dari pembakaran unsur fosfor dan bereaksi dengan air dari udara untuk membentuk asam ortofosfat atau H3PO4. Karena pembentukan asam oleh reaksi ini dan aksi dehidrasinya, P4O10 adalah iritasi korosif pada kulit, mata, dan selaput lendir. Selanjutnya ada senyawa organometalik beracun. Senyawa organometalik atau organologam adalah senyawa di mana logam terikat pada atom karbon dalam gugus hidrokarbon atau dalam kasus karbonil pada molekul CO atau karbon monoksida. Senyawa organologam memiliki sifat organik atau lipid yang lebih tinggi ya, lalu kelarutan dan kemampuan yang lebih besar untuk menembus membran sel. Selanjutnya ada tetraetil timbal yang rumus kimianya itu PbC2H5 Cairan ini merupakan cairan berminyak tidak berwarna yang banyak digunakan sebagai aditif bensin untuk meningkatkan nilai oktan. Memiliki afinitas yang kuat terhadap lipid dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 rute umum. Lalu jumlah terbesar senyawa organologam yang digunakan secara komersial adalah senyawa timah tributiltin klorida dan senyawa tributiltin atau TBT terkait. Senyawa ini memiliki sifat bakterisida, fungisida, dan insektisida. Lalu ada karbonil logam yang dianggap sangat berbahaya karena toksisitasnya, termasuk nikel tetrakarbonil atau NiCO4, karbonil kobalt, pentakarbonil besi. Beberapa karbonil berbahaya bersifat volatil dan mudah dibawa ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan atau melalui kulit. Karbonil mempengaruhi jaringan secara langsung dan mereka terurai menjadi karbon monoksida beracun dan produk logam lainnya yang memiliki efek toksik tambahan. Selanjutnya itu kimia toksikologi senyawa organik. Nah, yang pertama itu hidrokarbon alkana, N-butana dan isobutana atau bisa kita sebut C4H10.
Nah, ini merupakan gas akvisian sederhana atau simple asphyxians yang tercampur di udara yang memiliki sedikit kadar udara untuk bernafas. Nah, asfiksia sendiri itu apa? Asfiksia itu kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh itu berkurang. Nah, kalau gas akvisian sendiri berarti itu gas yang bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, masalah yang paling umum itu disebabkan oleh penggunaan cairan hidrokarbon adalah dermatitis. Nah, yang disebabkan oleh hilangnya bagian lemak kulit dan ditandai dengan kulit yang meradang, kering, bersisik. Nah, menghirup cairan yang mudah menguap ini 5-8 karbon N-alkana dan alkana rantai cabang itu bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat, dimanifestasikan oleh pusing dan kehilangan koordinasi. Nah, paparan pada N-heksana dan sikloheksana itu mengakibatkan mielin. Mielin itu apa? Zat lemak yang membentuk selubung di sekitar serabut saraf tertentu. Nah, hal ini mengakibatkan beberapa gangguan pada sistem saraf atau polineuropati, termasuk kelemahan otot dan gangguan fungsi sensorik pada tangan dan kaki. Nah, alkana dan alkona hidrokarbon itu yang pertama etilen bertindak sebagai akvisian sederhana sama kayak tadi akvisian itu, dan anestesi untuk hewan dan juga bersifat fototoksik atau beracun untuk tanaman. Nah, yang pertama itu ada etilen. Nah, sifat etilen sendiri itu tidak berwarna, tidak berbau, gas 1,3 butadiena, menyebabkan iritasi pada mata dan selaput lendir sistem pernafasan pada tingkat yang lebih tinggi itu bisa menyebabkan ketidaksadaran dan bahkan kematian. Nah, yang kedua ada asetilena. Nah, itu merupakan gas tidak berwarna dengan bau bawang putih yang bertindak sebagai sesak nafas dan maksudnya itu sebagai tadi asfiksian, nah dan juga narkotika. Ini menyebabkan sakit kepala, pusing dan gangguan lambung. Nah, yang kedua ada benzena dan hidrokarbon aromatik, termasuk dengan benzena. Nah, ketika benzena ini dihirup maka akan diserap oleh darah dan jaringan lemak akan mengambilnya. Nah, benzena epoksida ini menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang. Dan juga selain fenol, beberapa turunan beroksigen benzena lainnya diproduksi ketika di metabolisme seperti asam transmukonat yang dihasilkan oleh pembelahan cincin benzena. Nah, reaksi benzena sendiri itu apa? Iritasi kulit, kemerahan pada kulit, rasa terbakar, edema, melepuh, dan lain-lain. Nah, menghirup dari benzena sendiri sekitar 7 gram per meter kubik itu menyebabkan keracunan akut dalam waktu 1 jam. Nah, kalau menghirup 60 gram per meter kubik itu menyebabkan apa? Itu berakibat fatal, cuman dengan beberapa menit saja. Nah, yang kedua itu ada toluena. Nah, ini lebih nggak beracun daripada benzena. Ini diklasifikasikan sebagai cukup beracun kalau melalui inhalasi dan kalau dikonsumsi. Terus yang selanjutnya ada benzoaprin. Nggak bisa dilihat namanya. Yaudah lanjut aja. Senyawa organik yang mengandung oksigen. Nah, itu ada hidrokarbon oksida seperti etilena oksida dan propilena oksida ditandai dengan gugus fungsional epoksida yang menjembatani oksigen antara dua atom C yang berdekatan signifikan untuk penggunaannya dan efek toksiknya. Nah, etilena oksida ini merupakan gas yang tidak berwarna, berbau manis, dan mudah terbakar. Nah, kalau propilena oksida itu merupakan cairan yang tidak berwarna, reaktif, dan mudah menguap dengan penggunaan yang mirip dengan etilena oksida tadi dan efek toksik yang serupa, walaupun kurang parah. Nah, yang selanjutnya itu metanol. Nah, metanol ini menyebabkan banyak korban jiwa jika tertelan secara tidak sengaja atau dikonsumsi sebagai etanol. Etanol ini di sini sebagai alkohol, jadi alkohol yang kalau orang-orang minum itu. Nah, dan yang kedua, metanol itu menyebabkan asidosis dan mempengaruhi sistem saraf pusat dan saraf optik.
Nah, yang selanjutnya ada etanol. Etanol ini biasanya dicerna melalui saluran pencernaan, tetapi bisa diserap melalui uap oleh alveoli paru-paru. Nah, etanol ini juga memiliki sejumlah efek kronis, di mana kondisi adiktif alkoholisme dan sirosis hati adalah yang paling menonjol. Yang selanjutnya itu ada etilen glikol. Ini digunakan untuk automobil cooling system atau AC mobil. Nah, ini kalau menghirup tetesan glikol dari etilen glikol ini bakal berbahaya. Nah, kalau fenol ini antiseptik pertama yang digunakan pada luka dan operasi. Jadi sebelum operasi biasanya dikasih fenol dulu baru operasi. Nah, fenol ini merupakan racun sitoplasma yang merusak semua jenis sel. Nah, organ-organ kunci yang dirusak oleh paparan fenol ini sendiri termasuk limpa, pankreas, dan juga ginjal. Nah, selanjutnya ada formaldehida. Menemukan formaldehida ini sebagai bentuk dari formalin. Terkenal dengan penggunaan yang luas dan toksisitasnya. Nah, berbentuk gas yang tidak berwarna dan baunya menyengat. Nah, paparan dari formaldehida ini yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan hipersensitivitas. Nah, formaldehida telah terbukti menjadi karsinogen paru-paru pada hewan percobaan. Nah, selanjutnya ada asam format. Oh, ada ya di sana. Asam format itu asam yang relatif kuat, yang korosif terhadap jaringan. Selanjutnya ada dietil ether. Nah, dietil ether ini memiliki toksisitas yang relatif rendah karena reaktivitas rendah dari gugus fungsional COC, C-strip-O, strip-C. Kalau rantai kimianya yang memiliki ikatan karbon oksigen yang sangat kuat. Nah, dietil ether ini menekan sistem saraf pusat dan merupakan depresan yang banyak digunakan oleh anestesi dan operasi. Nah, kalau dosis rendah penggunaan dietil ether ini bisa mengantuk, keracunan, dan pingsan. Nah, kalau dosis tingginya bisa ketidaksadaran bahkan kematian. Nah, selanjutnya ada dietil platelet atau DEHP. Nah, merupakan ini jadi bentuknya ester dan paling memprihatinkan jika menyangkut efek kesehatan. Nah, ester ini digunakan dalam plasticizer untuk memberikan fleksibilitas pada plastik polivinyl klorida atau bisa kita sebut dengan PVC. Jadi di dalam PVC itu ada senyawa kimia yang namanya tadi. Nah, selanjutnya ada senyawa organohidrogen. Senyawa organohidrogen ini merupakan sekelompok besar senyawa dengan toksisitas yang beragam. Amina itu termasuk ke dalamnya. Nah, amina ini lebih rendah seperti metilaminase dengan cepat dan mudah dibawa ke tubuh. Nah, ini bertindak sebagai racun korosif dan juga menyebabkan nekrosis jaringan pada titik kontak. Nah, di antara efek sistemik pada anemia ini, yang pertama itu anekrosis atau kematian jaringan hati dan ginjal, peradangan paru-paru dan edema, dan sensitasi sistem kekebalan tubuh. Nah, amina yang lebih rendah adalah salah satu zat yang lebih beracun dalam penggunaan rutin dan berskala besar. Kalau anilin merupakan bahan kimia industri yang banyak digunakan dan yang paling sederhana. Nah, beberapa amina aromatik karboksilik itu terbukti menyebabkan kanker di kandung kemih manusia, ureter, dan panggul, dan diduga sebagai karsinogen paru-paru, hati, dan prostat. Sebagai metabolik anilin mengubah zat besi dalam hemoglobin menjadi zat besi 3. 1 naphtalimin dan 2 naphtalimin atau B-naphthaliminin
terbukti menjadi karsinogen kandung kemih manusia. Nah, asetonitrile cair yang tidak berwarna ini atau bisa kita bilang CH3CN banyak digunakan dalam industri kimia. Nah, kalau nitrometan merupakan bentuk paling sederhana dari senyawa nitro. Itu juga merusak ginjal dan hati. Nah, senyawa N-nitroso atau nitrosamin mengandung gugus fungsional N sama dengan strip O. Ya, gugus fungsinya itu, dan telah ditemukan dalam berbagai bahan yang dapat diekspos manusia kayak bir, whisky, dan minyak potong yang digunakan dalam permesinan. Dimetil nitrosamin itu pernah banyak digunakan untuk pelarut industri tapi diketahui menyebabkan kerusakan hati, penyakit kuning pada pekerja yang terpapar. Selanjutnya ada senyawa organohalida. Nah, ini toksisitas alkyl halida seperti karbon tetraklorida CC14 sangat bervariasi dengan senyawa tersebut. Nah, sebagian besar senyawa ini menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat dan senyawa individu menunjukkan efek toksik tertentu. Nah, selanjutnya ada senyawa organosulfur. Yang pertama tuh dia tidak semua senyawa organosulfur itu bersifat sangat beracun, enggak. Menghirup sedikit alkyl thiol menyebabkan mual dan sakit. Nah, dimetil sulfat memiliki sifat karsinogen yang kuat tanpa memerlukan bioaktivasi untuk menyebabkan kanker. Nah, yang terakhir ada senyawa organofosfat. Nah, ini memiliki tingkat toksisitas tinggi dan bervariasi. Beberapa ini menyebabkan kematian. Beberapa senyawa ini mematikan dalam jumlah yang sangat kecil. Ester organofosfat digunakan itu sebagai insektisida. Yang paling sukses secara komersial insektisida itu paration. Terus kalau malation itu merupakan yang paling terkenal dari insektisida fosforidithionat. Sekian dari saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Tapi kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang tanya nggak sama kelompok berapa nih? Kelompok berapa sih? 4, Bu. Kelompok 4. Sebenarnya menarik loh ini, si toksikologi chemistry. Toxic friend. Paham apa enggak? Toxic relationship ya? Ini bahas racun-racun sama kebanyakan berhubungan dengan manusia gitu sih. Kayak penyakit-penyakitnya kalau kena toksik dari senyawa-senyawa ini gitu. Gimana teman-teman, paham nggak sama kelompok 4 yang sudah dijelaskan? Ayo, tanggungan loh. Bu, ini masuk ke UTS kah? Ya, let's see, nggak tahu nanti. Mungkin iya ya. Oke. Tapi pokoknya yang dari buku aja sih, paling. Bagusnya beri masukan ya. Bagus sih sebenarnya temanya udah cukup
apa namanya, mengcover seluruh materi tentang toksikologi. Mungkin ditambahin kalau di yang sudah pernah terjadi tuh si toksikologi tuh di mana gitu. Maksudku kayak misalnya kasus Minamata gitu kan, dia itu ada sungai yang tercemar logam berat, terus daerah sekitar situ tuh juga jadi memakan ikan gitu kan, jadinya apa namanya, tubuh manusianya jadi rusak gitu. Mungkin kalian nanti bisa tambahin, bisa direvisi PPT-nya, ditambahin apa, yang sudah kasus-kasus yang sudah terjadi di dunia tuh kayak mana gitu. Lumayan, Oke. Ibu. Terima kasih masukannya. Terus bentar. Habis ini kelompok ini teman-teman nggak ada yang tanya nih. Saya mau beritahu tadi kan punyaku ada sianida. Ya kalian teman-teman tahulah kasusnya apa yang terjadi oleh sianida, itu sempat viral kan dulu, kopi ya kan. Dari presentasi kami tadi terkait tercantum bahwa sianida kalau sianida adalah salah satu racun yang bekerja sangat cepat, bisa cukup untuk membunuh manusia gitu. Dosisnya 60 sampai 90 mg aja gitu, udah cukup buat membunuh manusia. Silakan Anang. Izin bertanya, apakah sianida yang ditemukan pada biji apel ataupun yang ada di tempat kimia itu apakah sama ataukah berbeda ya? Terima kasih. Baik Anang, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sianida di dalam biji apel itu bisa mengakibatkan keracunan ketika sianida itu atau biji apel itu terkena oleh enzim manusia. Tetapi untuk sampai ke level keracunan itu seseorang harus memakan sekitar 200 biji apel atau sekitar 40 apel gitu biar bisa orang itu tuh keracunan sianida. Tapi benar kalau biji apel itu punya senyawa sianida gitu. Tapi siapa yang mau makan sekaligus 40 apel sekaligus dalam satu waktu, nanti bisa keracunan. Terima kasih, sekian jawaban saya. Oke, terima kasih kembali. Silakan Mas Mungkin ada Wisnu. yang mau bertanya lagi. Ya, izin bertanya nih, apakah zat radioaktif itu termasuk ke dalam zat yang beracun, maksudnya zat kimia yang beracun atau tidak ya? Jika iya, bagaimanakah proses radiasi itu dapat merusak tubuh manusia atau bahkan tubuh hewan? Terima kasih, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaannya.
Dari teman-teman kelompok 4, apakah ada yang mau membantu menjawab? Bentar ya Mas, ini saya searching. Ya Mas, saya juga searching dulu Mas. Kejujuran dibutuhkan dalam kelompok ini. Sebenarnya itu kayaknya nggak termasuk organometalik atau organologam. Bentar. Radioaktif sendiri merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi, sehingga radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Lalu pertanyaannya tadi apa Mas, boleh diulang? Ya, kalau termasuk berarti itu termasuk zat yang beracun ya, zat kimia yang beracun maksudnya. Bentar, izin menjawab ya atau izin menambahkan. Di saya melansir dari BT Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Di sini dilansir manusia itu masing-masing manusia itu terdapat unsur atau senyawa radioaktifnya sendiri, yaitu kalium 40. Semua orang punya itu, dan sehingga semua orang senantiasa mendapatkan paparan radiasi alam baik dari luar tubuh maupun di dalam tubuh. Secara alamiah, setiap manusia mendapatkan paparan radiasi alam pada kisaran 2 milisievert per tahun. Dalam ukuran kecil seperti itu, zat radioaktif tidak berbahaya bagi manusia, seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti biji apel tadi ya, kalau kita makan overload nanti bakal keracunan. Seperti ini juga radioaktif, kalau kita terpapar terlalu banyak kita juga akan terkena penyakitnya gitu atau keracunan. Seperti itu, apakah menjawab? Oke, siap menjawab. Terima kasih. Sama. Sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Pertanyaan terakhir kali ya. Banyak nih yang tanya. Izin bertanya tentang subbab 12 yang tetraetil timbal. Tadi kan dijelaskan memiliki afinitas yang kuat terhadap lipid dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui ketiga rute umum. Nah, rute umum itu apa saja ya? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya, Sinta Dewi. Terima kasih Sinta untuk pertanyaannya. Saya carikan jawabannya dulu. Ini kita tanggung jawab korek, Rek. Jadi tadi ada 3 rute umum ya. Ya, waktu 11 sama 12. Iya benar 11 sama 12. Skin eyes. Cucu.
Oh, wait. Widely for number of toxic higher lipids or hepatic creators can enter body. Three common. Oh, yes. Three common routes of inhalation, ingestion, and absorption. Jadi itu ada apa ya artinya? Sebentar. Absorpsi, inhalation, ingestion, and absorbs. Absorb. Oh, jadi ada inhalasi, terus proses menelan sama proses penyerapan. Jadi kayak inhalasi itu kayak mekanisme pernafasan, lalu ada proses menelan atau peristaltik di sini, sama penyerapan dalam saluran pencernaan. Usus 12 jari, usus besar seperti itu. Apakah menjawab, Sinta Dewi? Menjawab, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih ya kelompok 4 sudah mau presentasi dan menjelaskan ke teman-teman. Kita lanjutkan ke kelompok kelompok 1, Chemistry and Electricity. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ayo kelompok 1, siapa nih? Bu, Iya, ya Bu, sebentar sebentar ya, Bu, Bu. lagi buka Lagi buka. PowerPoint-nya. Oh ya. Santai-santai. Agak kaget Bu. Nanti kalau ada revisi at the end of this semester itu ya si PPT-nya dikumpulin di Drive gitu kan. Nah, dalam bentuk PPT aja nanti bisa diedit-edit gitu. Tadi kan yang kelompok 4 udah ada revisinya kan, suruh ditambahin kasus nyatanya gitu ya. Sama dampaknya kayak gimana, terus penyelesaiannya kayak gimana gitu. Nanti mungkin buat kelompok-kelompok lain juga bisa ditambahin itu kayak gitu. Kasus nyatanya kayak gimana.
Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Widya Suti selaku dosen dari mata kuliah Fisika dan Kimia serta teman-teman TPS yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 1 dan teman-teman rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Chemistry and Electricity. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya, Nidaul Fausna Rajman, serta rekan saya, Muhammad Alfan, Salsabira Kirana, Almira Ivana, Anang Permadi, Dava Daniswara, Dea Cornelia, Maimunah Safitri, Muhammad Hasbi, serta Roro Meganastiti. Mungkin yang pertama bisa kami mulai mengenai materi yang pertama mengenai kimia dan listrik. Kepada pembicara yang pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab yang pertama, kimia dan listrik. Next. Kimia dan listrik. Hubungan dari kimia dan listrik di antaranya, listrik memiliki efek yang kuat pada sistem kimia. Lalu arus listrik melibatkan aktivitas elektron serta aliran dan pertukarannya antara spesies kimia. Ketiga, aliran listrik melalui sistem kimia dapat menyebabkan reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik elektrokimia. Lalu salah satu penerapannya yaitu terdapat pada proses penjernihan air. Di gambar paling atas ini terdapat lapisan membran mengenai proses penjernihan air itu sendiri yang disebut elektrodialisis. Ini prosesnya terjadi yang pertukaran ion oksidasi dan reduksi. Kemudian penerapan lainnya adalah pengukuran pH air menggunakan alat dari hubungan listrik itu sendiri. Ya. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, lanjut ke 8.2, oksidasi dan reduksi atau biasanya sering disebut reaksi redoks. Nah, terus reaksi reduksi itu apa toh? Reaksi reduksi itu simpelnya itu reaksi pelepasan oksigen. Terus yang reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Terus next slide Mas Alvan. Contoh kasusnya, sebuah atom oksigen mempunyai nafsu yang lebih untuk mendapatkan elektron, menerima 2 elektron valensi dari atom kalsium. Bisa dilihat pada gambar. Kehilangan elektron dari atom kalsium disebut oksidasi dan atom kalsium telah teroksidasi. Pengambilan elektron oleh oksigen disebut reduksi dan atom oksigen telah tereduksi. Seluruh reaksi di gambar tersebut disebut reaksi oksidasi reduksi atau juga sering disebut reaksi redoks. Next, Mas Alvan. 8.3. Reduksi dan oksidasi dalam larutan. Di sini kita next Mas. Di sini kita mengambil contoh kasusnya mungkin yaitu CuSO4 terlarut dalam air hadir sebagai ion Cu2+ dan SO4 2 negatif. Ion Cu2+ bertindak sebagai oksidator dan bereaksi dengan besi atau Fe dalam ember sebagai berikut. Lalu membentuk larutan besi 2 sulfat dan meninggalkan potongan kecil logam tembaga di dasar ember. Alhasil, sisi atau dasar ember akan berlubang saat besi terkena larutan.
Selanjutnya, Ya, oke. Yang keempat di sini adalah sel kering. Sel kering sendiri adalah jenis baterai yang dikembangkan pada tahun 1886 oleh ilmuwan Jerman bernama Carl Gassner. Nah, pengembangan sel kering ini setelah pengembangan baterai seng karbon basah oleh Georges Lensland. Nah, biasanya sel kering ini digunakan sebagai energi listrik portable untuk senter radio, instrumen portable, dan lain-lain. Oke, di sini bisa dilihat ya gambar 8.6. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.6, sel kering terdiri dari batang grafit atau karbon di tengah. Ini yang hitam ini, batang grafit atau karbon. Yang diisi dengan pasta lembab mangan oksida, amonium klorida, dan karbon hitam. Batang karbon dan silinder seng membentuk dua elektroda, kemudian terminal yang terdapat pada elektroda dihubungkan melalui sirkuit listrik dan menghasilkan setengah reaksi yang terjadi pada kedua elektroda. Nah, terus reaksinya itu seperti ini ya. Jadi setengah reaksi yang dihasilkan oleh elektroda. Ada MnO2 bereaksi dengan NH4+ ditambah satu elektron bermuatan negatif menghasilkan MnOOH plus NH3. Nah, di sini ada penambahan satu elektron negatif ya. Jadi penambahan satu elektron bermuatan negatif ini negatif ini yang berasal dari elektroda grafit. Nah, elektroda grafit merupakan elektroda yang telah banyak digunakan dalam berbagai bidang elektrokimia seperti elektrolisis, seperti tadi yang dijelaskan ya, atau sel Galvani bisa juga. Terus di reaksi 8.4.2 selain itu sama seperti elektroda seng juga ikut bereaksi. Berikut reaksinya. Di sini ada seng ya, Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron bermuatan negatif. Nah, di reaksi ini juga termasuk reaksi oksidasi elektroda, di mana oksidasi terjadi di dalam sel elektrokimia, selalu disebut anoda. Jika kedua elektroda dihubungkan, elektron akan mengalir dari anoda seng ke katoda karbon. Aliran elektron seperti itu adalah arus listrik dari mana pekerjaan yang berguna dapat diekstraksi. Setiap kali 2 molekul MnO2 direduksi seperti yang ditunjukkan pada setengah reaksi. Pada setengah reaksi yang pertama ini, 1 Zn teroksidasi. Oleh karena itu, keseluruhan reaksi oksidasi reduksi diperoleh dengan mengalihkan semua yang ada di setengah reaksi reduksi di katoda dengan 2 dan menambahkan dengan setengah reaksi oksidasi yang terjadi di anoda. Dua elektron ini membatalkan kedua sisi persamaannya dan menghasilkan reaksi oksidasi reduksi keseluruhan secara berikut. Jadi ini hasil reaksi oksidasi dan reduksinya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya di baterai penyimpanan mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Nana. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai baterai penyimpanan. Apa sih yang disebut dengan baterai penyimpanan itu sendiri? Baterai penyimpanan itu sendiri adalah sel yang dapat menyimpan energi listrik sebagai energi kimia dan dapat mengubahnya lagi menjadi energi listrik. Nah, next, Alvan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, dapat divisualisasikan terdiri dalam keadaan terisi dari 2 buah kisi timbal. Ada yang biasa disebut dengan plat positif dan juga negatif. Dan salah satunya ditutupi oleh lapisan timbah dioksida atau PbO2. Kedua elektroda ini direndam dalam larutan asam sulfat yang berada di tengah itu, sedangkan yang garis titik-titik tersebut adalah kotak baterai. Nah, pada baterai penyimpanan itu sendiri terjadi 4 stage atau biasa juga disingkat dengan 3 stage. Yang pertama yaitu ada charge atau biasa disebut dengan terisi penuh. Pada kondisi ini, baterai penyimpanan pada plat positif terdapat Pb atau timah atau juga timbal dan juga oksigen seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu kisi timbal ditutupi oleh lapisan timbal dioksida
ya, atau PbO2. Sedangkan pada plat yang negatif itu hanya diisi dengan timbal atau juga plabium. Jadi satunya yang pada plat positif itu ada PbO2, sedangkan yang negatif itu hanya ada Pb saja. Nah, selanjutnya pada stage yang kedua atau discharging, dalam artian yaitu pengosongan. Nah, di sini pada kondisi ini terjadi aliran listrik yang terhubung dari kutub positif ke kutub negatif atau plat positif ke negatif tadi. Elektrolitnya mengandung asam semakin rendah, dan ketika elektrolit mengandung asam yang semakin rendah, ini akan mendekati kandungan keasamannya akan semakin mendekati sifat air, sehingga menjadi H2SO4. Dan yang ketiga yaitu pada stage discharge atau kosong sepenuhnya. Di sini elektrolit menjadi air sepenuhnya, karena seperti yang sudah saya katakan pada stage yang kedua tadi, kandungan asamnya semakin rendah sehingga semakin mendekati sifat air. Nah, di sini pada kedua plat baik positif maupun negatif akan menjadi timah sulfat yaitu PbSO4. Dan yang terakhir yaitu charging. Nah, proses ini tuh sebenarnya bisa disingkat juga dengan proses yang ketiga. Karena pada proses ini sendiri, sulfat atau SO4 pada kedua plat positif maupun negatif terlepas dari timah dan bergabung kembali ke nitrogen. Sedangkan O2-nya tadi yang pertamanya bergabung dengan nitrogen ini juga berpisah dan bergabung pada Bb, atau ini juga bisa disebut juga kembali ke stage yang pertama atau yang charge itu sendiri. Nah, ini dapat disimpulkan. Selain itu, next one. Selain yang saya jelaskan tadi, ada juga jenis baterai lain yang sering digunakan, yaitu disebut dengan baterai nikel radium yang dapat diisi ulang, dikarenakan bisa digunakan dalam kalkulator elektronik, lampiran lampu kilat kamera, elektronik, dan juga banyak aplikasi lainnya. Selama pengosongan pada baterai pengisian yang ini itu, reaksi yang terjadi pada baterai ini adalah sebagai berikut seperti yang ada di layar. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baterai penyimpanan yang berkapasitas tinggi dan siap diisi sangat penting bagi keberhasilan pengembangan kendaraan bertenaga listrik yang baru. Karena seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak teknologi-teknologi baru, khususnya dalam hal kendaraan yang bertenaga listrik. Terima kasih, mungkin bisa lanjut dengan pembicara selanjutnya. Ya, di sini di 8.6 ini adalah menggunakan listrik untuk melakukan reaksi kimia. Di sini pengertiannya listrik umumnya digunakan sebagai sumber energi untuk membuat reaksi kimia terjadi yang tidak terjadi dengan sendirinya. Mungkin agak sedikit bingung ya, nanti bisa dijelaskan lagi. Oke, di sini mungkin contohnya bisa dicontohkan dengan elektrolisis ya. Elektrolisis sendiri adalah elektrolisis air, lebih tepatnya elektrolisis air sendiri adalah peristiwa penguraian senyawa H2O menjadi oksigen dan hidrogen atau H2 dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Pada katoda, dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron tereduksi menjadi gas H2O dan ion hidrolida atau OH-. Sementara itu pada anoda, dua molekul air lain terurai menjadi gas oksigen atau O2, melepaskan 4 ion H+, serta mengalirkan elektron ke katoda. Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut, dari reaksi ini membentuk gelembung-gelembung pada elektroda dan dapat dikumpulkan. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan hidrogen. Jadi di sini adalah reaksi elektrolisis yang tadi ya. Katodanya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron negatif. Terus anodanya 2H2O plus 2 elektron bermuatan negatif menjadi H2 plus 2 OH-. Nah, terus jadi di sini dari reaksi totalnya itu menghasilkan H plus OH- jadi H2O. Senyawa-senyawa seperti asam basa dan garam yang dapat menghantarkan arus listrik dapat digunakan dalam proses elektrolisis. Adanya ion dalam larutan menyebabkan peristiwa konduksi, dan ketika arus listrik dilewatkan pada larutan tersebut,
maka elektron akan bergerak di antara ion-ion. Selain itu, ion-ion katalisator mampu mempengaruhi kestabilan molekul air menjadi ion H+ dan OH yang lebih mudah dielektrolisis karena terjadi penurunan energi pengaktifan. Jadi ini reaksi elektrolisis secara singkatnya, jadi ada 2H2O ditambah electrical energy menghasilkan 2H2 plus O2. Terus mungkin Mbak Nana. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Alvan tadi, selanjutnya untuk yang ke reaksi 8.6.5. Nah, pada reaksi ini, elektron yang dipaksakan ke katoda besi oleh sumber listrik eksternal akan menyebabkan setengah reaksi reduksi, yaitu Na+ ditambah dengan elektron negatif menjadi Na, yang kemudian dilanjutkan pada reaksi ke 8.6.6, yaitu penarikan elektron dari anoda grafit oleh sirkuit listrik eksternal menerapkan gaya pendorong untuk setengah reaksi oksidasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Alvan dari yang sebelumnya tadi, sehingga pada reaksi ini dapat disingkat reaksi ini 2Cl- menjadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron negatif. Dan yang terakhir yaitu reaksi 8.6.7, di mana pada reaksi ini reduksi secara keseluruhannya dari reaksi 8.6.5 dan 8.6.6 itu dapat disingkat dari reaksi 8.6.7, yaitu 2Na+ ditambah 2Cl- menjadi 2Na ditambah dengan Cl2. Nah, di sini dapat disimpulkan mengenai reaksi elektrolisis ini sendiri. Cl2 yang dihasilkan selama pembuatan Na cair adalah produk sampingan yang berharga yang digunakan untuk memproduksi pelarut terklorinasi, pestisida, dan dalam aplikasi lain. Jauh lebih banyak Cl2 yang dibutuhkan daripada natrium itu sendiri. Proses yang lebih ekonomis yang melibatkan elektrolisis larutan NaCl dalam air digunakan untuk memproduksi Cl2 bersama NaOH sendiri. Terima kasih. Selanjutnya mungkin pembicara yang selanjutnya. Baik, terima kasih Nana. Yaitu 8.7 tentang electroplating. Oke, lanjut. Alvan, boleh. Electroplating merupakan perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit sehingga ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion logam diperoleh dari elektrolit maupun berasal dari larutan anoda logam di dalam elektrolit. Pengendapan terjadi pada benda kerja yang berlaku sebagai katoda. Oke, Alvan, selanjutnya. Reaksi kimia electroplating pada katoda. Yang pertama, pembentukan lapisan nikel, Ni2 ditambah akhir tambah 2E menjadi Ni. Yang kedua, pembentukan gas hidrogen 2H ditambah AQ ditambah 2E menjadi H2. Yang ketiga, reduksi oksigen terlarut. Setengah O2 ditambah 2H+ menjadi H2O. Oke, Alvan, selanjutnya. Selanjutnya yaitu reaksi electroplating pada anoda. Yang pertama, reaksi pembentukan oksigen, yaitu H2 menjadi 4H ditambah AQ ditambah O2 ditambah 4E. Yang kedua, oksigen gas hidrogen, H2 menjadi 2H ditambah AQ ditambah 2E negatif. Next. Selanjutnya kami menyiapkan video untuk lebih memahami apa sih itu electroplating. Oke, Alvan, boleh di-play videonya. Maaf, Alvan, gak ada suaranya. Kenapa? Ini hilang presentasinya, videonya nggak ada suaranya. Iya, kayaknya emang nggak bisa masuk suaranya deh. Oh iya. Oke, di play aja.
Mekanisme terjadinya pelapisan logam adalah dimulai dari kelilingnya ion-ion logam oleh molekul-molekul larut yang mengalami polarisasi. Di dekat permukaan katoda terbentuk daerah elektrikal double layer EDL yang bertindak seperti lapisan dielektrik. Adanya lapisan EDL memberikan beban tambahan bagi ion-ion untuk menembusnya dengan gaya dorong beda potensial listrik dan dibantu oleh reaksi-reaksi kimia. Ion-ion logam akan menuju permukaan katoda dan menangkap elektron dari katoda sambil mendeposisikan diri di permukaan katoda. Dalam kondisi equilibrium, setelah ion-ion mengalami discharge menjadi atom-atom, kemudian akan menempatkan diri pada permukaan katoda dengan mula-mula menyesuaikan mengikuti susunan atom dari material katoda, seperti yang ada video tersebut. Oke, 8.8 yaitu sel bahan bakar. Next, Alvan. Sel bahan bakar memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar. Reaktan yang biasanya dipergunakan dalam sebuah sel bahan bakar yaitu hidrogen di sisi anoda dan oksigen di sisi katoda, atau sebuah sel hidrogen. Satu-satunya hasil produk dari bahan bakar yang beroperasi memakai hidrogen murni yaitu uap air. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Roro. Oke, yang pertama reforming gas bumi atau metan, yaitu reaksinya CH4 ditambah H2O menjadi CO ditambah 3H2. Yang kedua reforming metanol alkohol, CH3OH ditambah H2O menjadi CO2 ditambah 3H2. Yang ketiga reforming naphtha, CnHm ditambah NH2O menjadi NCO ditambah N ditambah 2 M/2 H2. Yang keempat, reaksi samping dan reaksi lanjutan. CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Yang kedua, CO ditambah 3H2 ditambah menjadi CH4 ditambah H2. Oke, selanjutnya bisa disambung. Siapa? Titik 9 masih Rorom ya. Oke, aku lanjutin ya. 8.9 yaitu sel surya. Next, Alvan. Sel surya yaitu solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Penyimpanan arus listrik baterai sel surya untuk penyimpanan ke baterai. Maka sebesar tegangan yang dihasilkan harus di atas spesifikasi baterai tersebut. Next, Alvan. Oke, 8.10 siapa ya? Oke, saya Almira akan menjelaskan bab 8.10 tentang kecenderungan reaksi. Lanjut. Kecenderungan reaksi. Reaksi oksidasi reduksi atau yang sering kita sebut sebagai reaksi redoks dapat kita peroleh dari proses tengah reaksi. Arah suatu reaksi bergantung adalah fungsi dari kecenderungan relatif dari proses tengah reaksi penyusunnya, baik kuat ke arah kanan maupun kuat ke arah kiri.
Kecenderungan bergantung pada konsentrasi reaktan dan produk serta kecenderungannya relatif untuk mendapatkan atau kehilangan elektron. Kecenderungan seluruh reaksi untuk bergerak ke arah kanan atau kiri seperti yang tertulis dihitung dari persamaan Nernst dan mengandung EO atau energi potensial. Maksud di sini adalah ketika reaktan berada di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan akan menghasilkan EO atau energi potensial positif, maka ketika reaksinya kita balik akan menghasilkan energi potensial atau EO yang sama jumlahnya tetapi dengan tanda yang berbeda. Next. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh tetapan nilai energi potensial dari kecenderungan reaksi. Next. Baik, saya Dea Cornelia akan menjelaskan mengenai 8.11 pengaruh konsentrasi persamaan Nernst. Persamaan Nernst digunakan untuk menjelaskan pengaruh aktivitas Van Nextvan. Persamaan Nernst digunakan untuk menjelaskan pengaruh aktivitas yang berbeda pada potensial elektroda. Mengacu gambar 8.14, jika konsentrasi ion Cu2+ ditingkatkan dengan segala sesuatu yang lain tetap konstan, dapat dengan mudah divisualisasikan bahwa potensi elektroda kiri akan menjadi lebih positif karena konsentrasi yang lebih tinggi dari ion Cu2+, kekurangan elektron yang berkerumun di sekitarnya cenderung menarik elektron dari elektroda. Penurunan konsentrasi ion Cu2+ memiliki efek sebaliknya. Jika konsentrasi ion Pb2+ di elektroda kanan dinaikkan, maka akan lebih sulit bagi atom Pb untuk meninggalkan elektroda Pb sebagai ion bermuatan positif. Oleh karena itu, kecenderungan elektron untuk tertinggal di elektroda Pb lebih kecil, dan potensi cenderung lebih positif. Pada nilai Pb2+, yang lebih rendah di setengah sel kanan, kebalikannya yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus umum dari persamaan Nernst, yaitu E sama dengan EO ditambah 2,30 ditambah 2,303 RT log. Di sini saya menggunakan contoh Cu2+, yaitu log Cu2+, dan di mana R adalah konstanta dari gas molar, T adalah suhu absolut, F adalah konstanta Faraday, dan N adalah jumlah elektron yang terlibat. Pada layar itu ada semacam kayak persamaan dari Cu2+ dari persamaan Nernst, yaitu E sama dengan 0,463 volt ditambah 0,0591 per 2 log 3,33 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,0137 sama dengan 0,415. Next. Baik, bab selanjutnya ada 8.12 menjelaskan mengenai potensiometri. Next. Potensiometri adalah sebagian besar diskusi elektrokimia ini telah membahas efek yang melibatkan aliran arus listrik karena menghasilkan arus listrik dan dapat digunakan untuk membuat reaksi kimia. Karakteristik lain dari listrik adalah tegangannya atau potensial listrik yang dibahas sebagai nilai E dan E0 di atas sebagai semacam kekuatan pendorong di belakang reaksi oksidasi reduksi. Tegangan tersebut dikembangkan antara dua elektrode dalam sel elektrokimia. Tegangan tergantung pada jenis dan konsentrasi bahan kimia terlarut dalam larutan yang dikontakkan oleh elektroda. Dalam beberapa kasus tegangan ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi beberapa zat dalam larutan. Ini memunculkan cabang kimia analitik yang dikenal sebagai potensiometri. Potensiometri merupakan metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif berdasarkan prinsip elektrokimia. Potensiometri menggunakan elektroda selektif ion atau elektroda pengukur yang potensialnya relatif terhadap elektroda referensi bervariasi dengan konsentrasi ion tertentu dalam larutan. Elektroda referensi yang berfungsi sebagai standar tertinggi untuk potensiometri adalah elektroda hidrogen standar. Mengenai pengukuran pH, ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan hal yang utama dalam penggunaan elektroda. Untuk mengukur pH, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan menempatkan elektroda dalam larutan penyangga standar, atau larutan penyangga adalah larutan yang tahan terhadap perubahan pH dengan penambahan asam, basa, atau air, dan larutan penyangga standar adalah larutan yang dibuat hingga pH yang diketahui secara akurat dengan pH yang diketahui. Setelah kalibrasi, pH meter kemudian diatur untuk membaca pH tersebut. Selanjutnya, elektroda dikeluarkan dari larutan buffer, dibilas untuk menghilangkan buffer, dan ditempatkan dalam larutan yang pH-nya tidak diketahui. pH ini kemudian dibaca langsung dari pH meter.
Next. Baik, selanjutnya adalah materi korosi. Next. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu korosi? Saya ingin menjelaskan, korosi didefinisikan sebagai perubahan destruktif logam melalui interaksi dengan lingkungannya. Korosi juga sering disebut sebagai karat, ya teman-teman. Next. Contoh-contoh perkaratan di sekitar kita pasti banyak, seperti pada besi-besi dan cutter, peniti. Lalu di sini juga ada contoh perkaratan pada bangunan yang sudah lama ya teman-teman. Lalu, gimana sih proses korosi itu? Di sini kita akan menampilkan video mengenai proses korosi. Dilihat dari aspek elektrokimia, korosi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam berlaku sebagai sel yang mampu memberikan elektron atau anoda, dan lingkungannya sebagai penerima elektron atau katoda. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi adalah reaksi oksidasi, di mana atom-atom logam larut ke lingkungannya menjadi ion-ion dengan melepaskan elektron dari logam tersebut. Sedangkan dari katoda terjadi reaksi reduksi, di mana ion-ion dari lingkungan mendekati logam dan menangkap elektron yang tertinggal pada logam. Nah, dari hasil reaksi reduksi oksidasi inilah dihasilkan senyawa hidrat besi oksida atau yang sering kita sebut dengan karat besi. Next. Untuk mencegah korosi, kita bisa melapisi logam dengan bahan yang sulit untuk teroksidasi. Contohnya itu zinc. Ada beberapa cara untuk mencegah oksidasi tersebut. Antara lain untuk yang pertama yaitu mengecat logam tersebut, yang kedua electroplating, yang ketiga galvanisasi, keempat memberi minyak atau gemuk, 5 ceradizing, dan selanjutnya itu melapisi dengan plastik. Baik, terima kasih. Mungkin berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami. Kelompok 1, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Gimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya nggak? Seru juga nih materinya. Jadi kalau yang tadi elektrokoagulasi ya? Reaksi redox itu kebanyakan dipakai di air ya, pengolahan air. Terus kalau korosi, ya ini juga applicable banget nih, pas buat teknik sipil ya. Kalau kalian kan pasti nanti struktur menggunakan besi gitu ya. Nah, dari sini ilmunya kan kalian bisa tahu gimana supaya memilih material supaya nggak korosif, yang cepat korosif, atau gimana sih caranya supaya lifetime dari si besinya itu nggak cepat berkarat, lebih lama gitu lifetime-nya. Oke, teman-teman ada yang mau sharing-sharing atau memberi tanggapan kepada kelompok 1?
Oke, belum ada kali ya. Sebelumnya terima kasih banget buat kelompok 1 sama kelompok 4 yang udah presentasi hari ini. Semoga teman-temannya pada paham lah ya tentang elektrokimia, terus tadi ada toksikologi gitu. Kita selesai jam berapa sih? Jamnya? Jam 3.50 ya? Pertama kali banget nih sampai jam 15.50. Biasanya sebelum jam 3 udah kelar ya. Mungkin minggu depan supaya lebih padat, kan udah jalan 2 kelompok ya. Kan ada 7, berarti kurang 5. Mungkin 3 kelompok. Nah, presentasinya kalau bisa 25 menit gitu aja kali ya. 25 menit. Nanti pertanyaannya di akhir paling cuma 1 atau 2 gitu kan. Oke, teman-teman ada tanggapan? Udah pada lelah ya nih ya? Lelah letih lesu ya? Iya, Bu. Udah, Bu, lelah. Nggak sambil tiduran, Po? Ini dengerin kelasnya. Enggak lah, Bu, dari tadi. Biasanya kan disambi-sambi, sambil makan, gitu-gitu. Kan santai aja kan, offline ini. Oh iya, aku tuh lagi ada research tentang air, gitu ya. Aku share screen. Meminta bantuan teman-teman untuk mengisi mana ya? Masih ada nggak ya? Nih, udah kelihatan kan screenku? Oke, jadi tuh aku lagi ada research kan. Nah, ini tuh skalanya se-Indonesia. Jadi kayak nebar kuesioner gitu kan. Coba kalau kan sekarang lagi COVID kan, pandemi COVID. Coba yang kalian bayangkan apa hubungannya pandemi COVID dengan kebutuhan air? Semakin meningkat atau berkurang? Meningkat. Oke, ya itu secara teoritis ya. Kok bisa meningkat? Banyak yang dipakai. Cuci tangan, terus konsumsi air. Karena di rumah aja, Bu. 20 detik. Jadi semakin insecure gitu. Juga, Bu. Sering mandi. Ya. Masa? Kan di rumah ngapain mandi? Nggak bawa masker. Oke, itu secara logika gitu ya. Nah, aku ingin membuktikan secara data nih. Nah, ini aku butuh partisipasi kalian buat ngisi kuesioner ini. Nanti aku share linknya ke Mamang ya, buat isi. Nah, ya biasalah cuman ngisi karakteristik respondennya, kalian jenis kelaminnya apa gitu. Nah, bagusnya tapi si umurnya ini kalian kayak representatif orang tua kalian di rumah gitu. Karena kan di sini ada pertanyaan tentang gaji kan kalian belum ada gaji kan, jadi apa ya, mungkin pengaruhnya tidak besar gitu. Soalnya nanti ada pertanyaan selanjutnya, selama pandemi COVID gaji pemasukan itu berkurang atau malah meningkat gitu. Nah, nanti ntar dikaitkan dengan kebutuhan air. Kalau gajinya semakin dikit, apakah kebutuhan airnya semakin besar gitu. Makanya di sini aku minta tolong ke teman-teman buat ngepresentatifin orang tua kalian di rumah, orang tua, saudara, ataupun siapalah yang kalian tinggal di rumah ya. Terserah pria atau wanita, umurnya itu yang orang tua yang tertua berapa gitu ya. Terus tinggal diisi deh pendidikan terakhir, mata pencarian, lalala gitu nyampe bawah. Oke? Minta tolong ya. Sekarang udah 270 nih.
Apa? Share ke tempat umum, maksudnya ke apa namanya, platform Udah yang publik. banget. Udah tak share kemana-mana, Maksudnya, ya cuman kita masih ya, 200. mahasiswa ibu maksudnya yang nge-share-nya. Oh iya, boleh, Kan boleh, bisa boleh. platformnya beda-beda. Boleh Oke, banget. Boleh banget di-share kemana-mana. Boleh ke Pak RT, Pak RW, apa namanya, Karang Taruna gitu ya. Tapi kalian juga ngisi ya. Gitu. Ini Yang di gampang kolom sih buat komentar itu ngisinya, nggak link bukan, Bu? butuh pendalaman. Apa? Yang di komentar itu linknya bukan? Komen. Yang di komen itu linknya. Itu kan? Gitu. Mungkin itu aja sih. Minta bantuan teman-teman. Targetnya sih 1000 partisipan, sekarang masih 200, jadi masih kekurangan. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk absen hari ini aku screenshot ya. Wait ya, jangan keluar kelas. Oke, udah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang apapun, bisa share-share by WA atau Instagram atau apapun, terserah. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu, sehat-sehat ya Bu. Makasih, kalian juga sehat-sehat. Pada nungguin apa? Mamang mau stand up ya katanya. Oh. Hai. Ayo, Mang. Aku kira masih ada ibunya, makanya aku gak keluar. Ya udah, aku keluar sekarang. Tunggu ngap.